Oke, langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, hari Selasa ya. Oke, saya ulangi, ya, karena tadi kurang diklik gitunya. Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah. Oke, hari ini, hari Selasa tanggal 27 April 2021, kita bertemu lagi di acara live trading ya. Live trading, nanti kita akan lihat pergerakan market, kita akan lihat MetaTrader 5 Giga Invest, kita akan lihat apakah ada peluang di hari ini, apakah market sideways atau market akan berujung dengan tren. Maksudnya tren itu di hari ini apakah dia berpotensi untuk naik terus atau turun terus, atau mungkin sideways. Nah, itu sideways yang cukup bagus sekali, atau ranging lah ya, atau ranging. Karena itu akan memberikan apa ya, peluang bagi kita untuk kita bisa bermain sell di atas, buy di bawah. Oh, wes, sell di bawah, sell di atas. Tapi kita juga perlu lihat nih, apakah ada beberapa eee, instrumen atau market atau forex atau komoditi yang pada hari ini sampai nanti malam mungkin bergerak di level-level tertentu atau dia akan, sulit atau susah untuk menembus suatu harga atau level tertentu. Nah, nanti akan kita cek ke MetaTrader 5, kita juga akan lihat kita lihat dari sisi analisa yang lainnya, technical conveniences detector, nanti akan kita cek di situ. Oke, untuk hari ini, data ekonomi yang dirilis juga tidak terlalu banyak sih ya. Eee, saya cek di investing itu ada, sebentar saya share ya, supaya teman-teman trader juga tahu untuk data itu, kalender ekonomi untuk hari ini. Oke, untuk hari ini data ekonomi dirilis, tadi ada BOJ, Bank of Japan, Bank Sentral Jepang, sedang merilis suku bunga terbaru seperti biasa, seperti prediksi analis. Untuk bulan ini, pertemuan anggota Bank Sentral Jepang menyisakan suku bunga tidak berubah, yaitu minus 0,10%. Jadi, ini sudah beberapa tahun sih Bank Sentral Jepang mempertahankan suku bunga di bawah nol, yaitu minus 0,10%. Target inflasi juga masih sama, mereka tetap kejar, kemudian untuk pembelian obligasi tetap mereka pertahankan. Mereka juga menjaga, aktivitas perekonomian di Jepang supaya tumbuh, karena di tengah kondisi pandemi Covid ini juga kabar terakhir, negara Jepang juga berangsur-angsur sedikit pulih ya untuk penderita Covid-nya, mudah-mudahan juga Indonesia juga segera menyusul seperti itu. Kemudian, dari pergerakan harga OJ, USD Japanese Yen, juga tidak banyak berubah, masih bertahan di level 108.320 untuk saat ini, untuk sore hari ini di sesi perdagangan, Eropa dibuka. Sedangkan data ekonomi dari Amerika nanti malam ada indeks harga rumah komposit, diperkirakan naik, prediksi analis nanti akan dirilis jam 8 malam, kategori bintang 2 atau medium ya nih, medium. Dari bulan terakhir 11,1%, di bulan ini diprediksi naik 0,6% menjadi 11,7%. Sedangkan kepercayaan konsumen, nah ini kepercayaan konsumen ini juga cukup
penting sekali, penting untuk menggerakkan indeks dolar karena, eee, termasuk kategori bintang 3 ya, termasuk kategori bintang 3 nanti akan dirilis di jam 21.00 ya, 21.00 nanti akan dirilis untuk, eee, kepercayaan konsumen. Nah, ini kepercayaan konsumen ini juga cukup, paling tidak menggerakkan indeks indeks dolar. Jadi bagi teman-teman yang transaksi kebetulan berlawanan dengan USD, nah nanti akan kita lihat USD-nya banyak sekali, beberapa catatan, kemudian beberapa level yang cukup penting sekali untuk di indeks dolar juga di beberapa instrumen yang lainnya. Nah, itu tadi data ekonomi yang dirilis untuk hari ini tidak terlalu banyak, sedangkan para analis, investor juga masih menunggu keputusan The Fed. The Fed nanti akan meeting hari Kamis pagi, seperti biasa akan merilis, apa namanya, ini hari Kamis, pada carinya, nih, hari Kamis ya, hari Kamis, kemudian dilanjutkan press conference itu jam 1.30 atau setengah 2. Nah, setengah 2 pagi, press conference-nya Gubernur Bank Sentral The Fed Jeremy Powell sama, untuk keputusan, suku bunganya di jam 1. Nah, itu nanti teman-teman trader bisa disimak besok hari Kamis, tetap berhati-hati karena saat ini, pelaku pasar masih menunggu keputusan Fed yang akan dirilis hari Rabu dan mereka akan memberikan perhatian khusus pada komentar yang akan, press conference oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell. Nah, kemungkinan akan menghadapi beberapa pertanyaan, antara lain prospek ekonomi ini akan semakin membaik ke depannya atau akan justru malah semakin menurun. Nah, di tengah kebijakan atau penarikan pelonggaran moneter oleh bank sentral. Nah, ini cukup menarik sekali di sini. Selain itu, sektor inflasi itu juga akan disoroti oleh, pelaku pasar khususnya besok, Kamis pagi ketika sang gubernur Bank Sentral Amerika ini melakukan press conference. Namun beberapa investor juga mengharapkan bahwa Mister Powell atau gubernur Bank Sentral Amerika ini untuk mengabaikan pembicaraan dan kemudian berpotensi untuk menempatkan tekanan yang lebih lanjut terhadap imbal hasil dan dolar dan paling tidak untuk memberikan tekanan lah ya, paling enggak untuk penurunan sedikit untuk indeks dolar. Nah ini, yang diharapkan oleh beberapa investor, tapi kita juga nggak tahu nih, apakah nanti hasil telusuri Amerika akan, kembali lagi melambung di harga tertinggi 14 bulan lagi, 14 bulan terakhir atau akan terjadi koreksi. Nah, karena pergerakan dari, imbal hasil atau telusuri Amerika ini, kenaikannya juga cukup lumayan signifikan sih ya, mencapai harga tertinggi 14 bulan terakhir. Nah itu. Jadi investor saat ini berhati-hati, mereka berharap untuk tetap, saat ini kemungkinan bearish dolar, masih bearish dolar sambil menjelang, eee, meeting anggota pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika. Itu masih prediksi, kita juga perlu lihat, kita juga perlu cek apakah nanti akan benar-benar, US dollar-nya akan mengalami penurunan atau tidak, nanti kita akan lihat. Dan kita akan juga cek beberapa level-level khusus yang mungkin, menjadi penghalang. Nah, ini juga cukup cukup menarik sekali, menjadi penghalang, nanti akan kita lihat. Oke, kita langsung share aja MetaTrader 5 GK Invest. Sebentar saya share dulu. Untuk MetaTrader 5 ya. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung, selamat, datang, selamat bergabung, yang di YouTube maupun yang di online di Klik Meeting. Nah, oke, saya sambungkan dengan MetaTrader 5 GK Invest, bentar. Oke, kita lihat sebentar MetaTrader, nanti habis itu nanti kita balik lagi ke, apa ya, tekniker kita mendeteksi nih, mendeteksi apakah, menurut Technical Confluences Detector ini atau TCD,
Harga emas nih seperti gimana, harga minyak, euro, pound, nanti akan kita cek. Oke, kita lihat untuk pergerakan harga emas, kalau kita lihat secara XAUUSD ya. XAUUSD untuk pergerakan emas masih berkutat di sideways ya, ini kalau kita lihat. Nah, batas range kalau saya kasih batasan seperti ini. Kita cek. Nah, dia seperti masih bolak-balik di situ setelah dia sebelumnya level di sini. Nah, ini ada double top sudah di breakout, cuman kalau dari secara teknikal ini kemungkinan akan menuju ke bawah atau biris. Nah, karena apa? Karena dari bukan double top, double bottom ini sudah di breakout ini. Nah, ini breakoutnya di sini. Ini kita cek breakoutnya ya. Nah, ini breakout untuk double bottom. Nah, ini. Nah, ini kurang lurus. Nah, target ya kira-kira seginilah ya. Sampai di sinilah. Sekitar 63, 62, 63. 63 lah ya. Nah ini. Paling tidak kemungkinan market kalau secara teknikal kita lihat untuk yang di emas secara teknikal biris, cuman saat ini memang dia lagi konsolidasi beberapa level, yaitu di atas level 75 bahkan sampai ke 83. Saat ini harga tertinggi masih di 83. Nah, sekarang kita lihat, kita pakai teknik TCD. Nah, ini sebentar saya share. Teknik TCD-nya, oh ya Pak Jumari untuk SAUUSD, nanti habis ini SAUUSD Pak Jumari. Kita cek di emas dulu. Nah, oke, kita cek di emas XAUUSD tadi membentuk range ya. Nah, di sini yang perlu para trader perhatikan. Nah, saat ini harga emas di 76 ya, 76 di level sini. Jadi masih dia tertahan di beberapa indikator simple moving average 50, 1 jam 15 jam, kemudian simple moving average 10, H1 sama 200 di level 15 menit. Jadi kemungkinan dia akan tertahan di level 80-an. Cuman, nah ini ada cumannya nih. Ini karena dia sudah di bawah 76, sekarang level 76 di angka sekian. Kemungkinan untuk pelemahan masih lanjut. Kalau misalnya naik pun ya di level 80-an mungkin kita bisa ambil posisi sell. Kecuali kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini belum ada data ekonomi. Kecuali kalau nanti malam. Nanti malam dia breakout. Nah, kalau naik, Anda perhatikan. Ini karena di sini 4 jam ya. Saya pakai 4 jam ini lowong nih di sini. Dari pivot point untuk R1 di level 87 ke 90. Jadi sudah tidak ada tahanan di situ. Jadi kalau misalnya mau sell ya mungkin di 17.90-an. Dekat-dekat 17.90-an. Seperti itu. Take profit ya mungkin kita bermain pendek sih ya sampai di 87, 17.87 di sini. Kemudian kalau misalnya ini turun, nah 76 itu ada beberapa tahanan di sini kita bisa cek. Kalaupun misalnya turun dan di sini ada level 161,8% untuk daily, kemudian dan previous monthly high. Nah, itu di level 60-an, ya 61 lah ya. Di level 61 kita bisa ambil posisi buy. Cuman kalau ini nanti breakout di 69, diperhatikan, kalau breakout 1769, di sini sudah tidak ada penahan lagi. Jadi kemungkinan dia akan lurus turun sampai di 1764. Jadi Anda perhatikan
Kalau misalnya dia breakout 69, jangan keburu-buru Anda buy, 17,69 ya. Jangan keburu Anda ngambil posisi beli karena di sini sudah lowong. Biasanya kalau lowong ini dia akan lurus, maksudnya lurus apa ya, terjun terjun. Nah, turun lah ya, turun turun. Turun, sampai di level sekitar 63, 64. Nah, di situ mungkin Anda bisa ambil take buy di situ. Tapi, mungkin saran saya mendekati level 60-an lah ya, baru kita bisa untuk ambil posisi beli. 17,61, 17,62 lah untuk ambil posisi beli. Tapi nanti ada pantulan sedikit di 64. Nah, dia akan balik. Yang jelas, eee, tren saat ini kalau saya lihat dari harian, pelemahan kemungkinan, akan berada di, apa namanya, di XAUUSD untuk saat ini. Kalau kita lihat beberapa penahan level harga atau DTCD ini, Technical Confusion Detector, untuk, area sell bisa di level di atas 80-an, yang sangat ampuh sekali itu di sini, di level 17,sembilan ya, tapi dia masih terlalu terlalu tinggi, jadi diwaspadai. Kalau misalnya nih naik berikay, diikuti aja dulu, di-follow. Cuman kalau misalnya kita sudah terlanjur sell di 80 misalnya, atau 82 lah ya, 82 kita sudah terlanjur sell, jangan di level 86, di angka sekian kita harus lock. Karena kalau kita nggak di locking, nah ini dia bisa meluncur sampai di 89. Bahkan, kemungkinan akan ada perlawanan di 89 karena di sini akan mentok di Fibonacci 23,6% weekly, mingguan. Jadi cukup cukup, cukup ampuh sekali ya kalau menurut saya, cukup ampuh sekali di 17,89. Jadi levelnya 17,89, eee, diperhatikan untuk area sell mungkin yang paling lumayan ampuh dipegang saat ini, chart daily yaitu 17,98 sampai 1.800 untuk area sell. Cuman, nah itu tadi ya area sell, mungkin saya tulis area sell 17,9 berapa tadi, 97 lah ya, sampai 7,18. Nah, ini untuk area sell. SL mungkin kita bisa pakai 5 poin, kemudian TP profit 1, kita cek untuk convenience-nya sampai di 90, 91 lah ya, 17,91. Tapi jika, XAU USD melewati 17,69, nah kemungkinan dia akan ke 17,6 ya. Nah, diperhatikan. Area B 17,63, mungkin kita untuk 17,63 lah ya. 17,63 sampai 17,61. Nah, mungkin SL kita bisa gunakan 17,56 dan TP kita bisa pakai 17. Take profit kalau misalnya dia muncul naik lagi ya balik lagi ke 69. Nah, kan lumayan. Nah, udah nanti Mas. Jadi untuk area sell, susah ketik di komen ya, mungkin bagi teman-teman yang online di Klik Meeting maupun yang di YouTube, kalau kita lihat dari TCD tadi, Technical Convenience Detector, area sell itu 17,97 sampai 180, stop loss di 18,05. Take profit kita bisa lihat di 17,91, namun jika XAUUSD turun, nah jangan Anda keburu-buru untuk ambil posisi buy. Kalau misalnya emas ini turun sampai di 69 dilewati atau 68, jangan terburu nafsu untuk ambil posisi beli. Biarkan dia turun dulu, karena di sini sudah tidak ada penahan lagi. Kemungkinan dia akan meluncur ke 64 sampai 63. Nah, itu mungkin untuk area buy atau mungkin 62 lah. Mungkin kalau Anda sedikit sabar ya dapat 62 baru bisa untuk take buy lah ya. Kita cari pantulnya sampai take profit di 68 sampai 69 lagi. Nah, itu. Untuk yang di emas ya, emas kita lihat di euro.
Ini kita cek di euro, mungkin saya euro ininya pakai yang ini ya. Sebentar, ini banyak iklannya nih masalahnya. Oke, saya agak besarkan supaya kita juga bisa melihat. Bentar. Nah, ya. Oke, untuk yang di euro USD ini kelihatan saya rasa. Nah, ini kan tampilannya lebih besar nih. Tadi nggak digini kan untuk yang emas. Nggak masalah lah, nanti kita ulangi. Untuk yang di euro USD, saya sekarang euro bergerak di level 1,20.637 ya. Masih di level 27. Nah, di level sekian lah ya. Pas ini dia sedang konsolidasi nih. Kalau 15 menit, kita cek 15 menit sini. Karena di situ ada, kalau saya tunjuk kursor saya kelihatan enggak ya? Pas di situ ada support 1, kemudian ada previous, apa namanya, bentar. Dia ada Fibonacci 23,6% weekly, jadi masih tertahan di level, 1,20.600-an. Nah, di level sekarang nih masih masih tertahan di sini karena, apa namanya, ada beberapa level yang harus kita perhatikan. Di 15 menit ya, kita cek 15 menit, kemudian kalau misalnya kita lihat di level di H1, nah H1 ini juga banyak penahannya di sini, mungkin kita bisa cari ambil posisi beli sih ya. H1-nya juga ada, beberapa penahan. Kita cek H4. Nah, ini H4-nya juga cukup strong banget nih. Di level 70-an. Jadi saat ini, eee, kalau misalnya kita ambil buy sih bisa sih ya, buy now. Cuman kita juga perlu lihat kalau misalnya dia breakout di 50 ya kita harus switch sell. Soalnya di sini ada level warna coklat ya. Perhatikan, apa namanya, warnanya coklat. Kalau warnanya semakin gelap, dia biasanya tuh semakin kuat menahan pergerakan harga. Maksudnya harganya mantul lah ya. Kalau dia bola datangnya dari atas, dia akan mantul seperti ini. Mantul ke bawah. Kalau kita lempar bola bawah menuju apa namanya, kita lempar bola ke arah ke bawah, otomatis dia akan mantul ke atas. Nah, ini pantulnya di sini nih. Karena ini termasuk banyak sekali penahan yang di level antara 1,20.700 sampai 1,20.600. Jadi untuk area buy pun juga saya rasa bisa kita gunakan untuk buy di sini. Cuman kita harus pasang stop loss di agak pendek ya nih, 1,24.150. Nah, sebentar saya ketik di sini aja ya supaya nanti bisa taruh. Euro USD saat ini, eee, karena di level yang antara oke, 1,20.700 sampai 1,20.600. Oke. Nah, bentar, area sell, sebenarnya area buy sih ya, area buy 1,20.700
sampai 1.20600. SL 1.20450 dan TP. Nah, untuk take profitnya kita bisa cek, kemungkinan dia akan mantul lagi ke sini mendekati 1.100 ya. Nah, jadi untuk kita lihat area sekarang karena sedang mendekati harga krusial, maksudnya krusial itu level di mana banyak penahan. Maksudnya penahan ini entah itu dari harga tertinggi terendah, kemudian ada Fibonacci, kemudian ada simple moving average, ada middle Bollinger, jadi banyak sekali di situ. Jadi kalau saya menempatkan untuk area buy di sini. TP 1.21 100 lah ya. Nah itu untuk Pak Jumeri. Untuk yang di Euro saat ini masuk area buy. Oh sorry, nolnya kebanyakan. Area buy. Area buy-nya kebanyakan nolnya. 1.20.700 sampai 1.20.600 maksudnya itu. Nah, kalau kita pakai detection indikator ini, saat ini lagi di level krusial ya, di level banyak apa namanya, banyak indikator. Jadi previous low 1 hari, kemudian Fibonacci 23,6% weekly itu cukup kuat sekali. Bollinger Band H4 middle berada di tengah. Jadi untuk apa namanya, market kalau misalnya ini sih sebenarnya kita bisa ambil area buy, cuman kita harus menjaga nih untuk stop loss-nya di sini nih. Nah, karena setelah lewat dari 40 1.20.400 maksudnya. Itu di situ ada Fibonacci 38,2% weekly, mingguan. Jadi kalau misalnya itu break, market kemungkinan akan lurus turun lagi ke bawah sampai di 1.20.000. Jadi kalau misalnya breakout di 40, agak sedikit hati-hati. Breakout atau tembus ya, atau melewati lah. Atau melewati 1.20.400, kemungkinan market akan turun ke 1.20.000, menguji 1.20.000. Nah ini, dah. Jadi kalau breakout, diperhatikan kalau breakout di 1.20.400, kemungkinan market akan turun untuk menguji ke 1.20.000. Nah itu. Itu untuk yang di sini ya, dia sampai level di sini. Karena ini akan ada penahan di 61,8%. Saya rasa untuk 61,8% weekly ini juga cukup ambles sekali di sini. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ya, ini weekly, kemudian ini juga ada monthly R1. Jadi saya rasa untuk melewati, kemudian ada S1 weekly. Waduh, banyak sekali penahannya. Saya rasa untuk melewati, ya mungkin melewati 1.20.000 mungkin bisa, tapi nggak banyak. Mungkin cuman sekitar 5 sampai 10 pip lah ya. 1.19.090-an lah area itu. Pokoknya mendekati psikologis Anda bisa buy karena ini penahannya juga banyak sekali di sini. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa ambil saat ini, bisa ambil posisi buy tapi stop loss pendek aja 1.20.450. Nanti kalau break 400, nah kita bisa ambil posisi sell karena ini termasuk cukup lemah ya di sini ya. Ada beberapa penahan tapi cukup lemah sekali untuk level di sini. Karena penurunannya kemungkinan akan meluncur sampai di 1.20.000 atau sampai di 1.19.900. Begitu Pak Jumeri Abdullah untuk euronya ya, untuk euronya. Mungkin sorry catatan saya banyak sekali karena kita juga perlu melihat secara detail ya, secara detail level-level harga. Kenapa kok harga tertahan di level
sekian, kemudian market kok nggak gerak-gerak nih dari tadi pagi sampai sekarang, sampai di level sekian nih kenapa? Nah, kita juga perlu cek di situ. Nah, karena di situ ada buyer sama seller, plus banyak sekali indikator yang menjadi penahannya di situ. Oke, itu jawabannya untuk Pak Jumari Abdullah yang di Euro USD. Kita lanjut, setelah Euro USD, kita lihat yang di, apa namanya, pound sterling ya. Nah, kita cek pound sterling, Great British Pound. Nah, di pound sterling saat ini sedang, di bawah level ini ya, 4 jam. Nah, dia sudah melewati harga dari posisi sampai di 1.3913. Nah, sekarang dia sudah melewati ini. Paling enggak sudah, mendekati level ini bisa digunakan untuk kita area, apa namanya, sell ya, kalau nanti ada kenaikan lagi sampai di 1.39 sorry, 38.900 sampai 1.39.000. Nah, kita bisa ambil area sell. Paling enggak menunggu dia naik dulu. Cuman saat ini pound sterling kemungkinan masih tertahan di level antara 1.38.700 sampai 1.38.600. Nah, di sini karena ada, previous low harian, kemudian ada pivot untuk yang S1. Support 1 harian daily, tertahan situ. Cuman, nah, Anda juga perlu perhatikan karena di sini ada lowong, gap yang bukan gap ya, level yang mana tidak ada penahannya atau tidak ada indikatornya. Jadi antara 1.38.610 ini bisa turun sampai di 1.38.400. Jadi diperhatikan, untuk GU, GBP, USD jika melewati 1.38 ini ya 3860 ya. Ini untuk harga low saat ini pound sterling di 69 Mas Yan, 69, 690, sorry 690. Kemungkinan akan menguji di 1.38.350, jadi sekitar 400-an lah ya, 400. Baru kemudian kita bisa take buy di situ. Nah, mana tadi? Bentar, saya ketiknya dulu. Sampai 1.3840 ya. 40 sampai 38.300. Nah, area buy BPUSD kita bisa menempatkan 1.38.300 untuk SL. Nah, stop loss kita bisa cek jika kita buy di sini 300-an. Stop loss kita pakai pendek aja ya di sini ya. Nah, sampai di 3810. 1.38.100 bukan 10. Dan untuk TP take profit kita cek, kalau 30 kita sell, take profit kita kembali lagi ke 60 nih. Nah, soalnya biasanya kalau lowong dia akan mantul lagi ke atas. 1.38.600. Oke, yang itu tuh yang di pound sterling area buy. Kemudian pantulan harga ya. Untuk area sell, nah area sell ini mendekati, sebenarnya tadi pagi sih ya 1.39.000 ini cukup ampuh sekali di situ, tuh kan. Banyak sekali tahanan di situ, ada Fibonacci 61,8% mingguan, kemudian Fibonacci 61,8% weekly, itu cukup ampuh sekali loh itu. Kemudian ada simple moving average 200, time frame 15 menit.
Ada SMA 5 1 jam, SMA 50 1 jam, Fibonacci 61,8% harian. Itu cukup ampuh sekali untuk menahan pound sterling supaya tidak bergerak jauh dari 1,39.000. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan, level sell, area sell, GBP ya. Nah, saya ketik 1 poin, ya mendekati 1,39.000 lah ya. Nanti bisa Anda cari sendirilah. Mungkin 1,38.970 kah atau 1,38.950 silahkan. Pokoknya mendekati 1,39 ini. Psikologis. Nah, karena cukup ampuh sekali. Ini kalau misalnya dites lagi untuk naik ke atas. Area sell SL 1,39. Nah, kita cek nih SL-nya nih. SL-nya kita bisa cek di sini sampai di 1,39.350 lah ya. Karena nanti kalau lowong ini dia kan bablas ini nih. Nah, berhasil melewati 439.430, dia bisa lolos ke 50-an. Jadi paling enggak di bawah 1,39.400. SL ini, dan untuk TP-nya kita cek, take profitnya saya rasa kita bisa ngambil sampai ke 3850 lah. Kalau nggak bisa hari ini mungkin besok. Nah, nyampainya di situ. 1,38.500. Oke, pertanyaan dari Pak Arif Hidayat. Euro sudah Pak Arif sudah saya tulis di atas di kolom komen. Mungkin Anda bisa cek ya untuk Pak Arif Hidayat. Euro sisi krusial sekali di situ. Jadi Anda perhatikan kalau misalnya saat ini sih area masuk area B sih ya sebenarnya. Tapi kita harus pakai stop loss nih karena ada beberapa gambar yang kosong gitu kan. Nah, nah di sini ya. Nah ini mana tadi euro? Oh belum, ini pound sterling. Euro. Nah, euro saat ini masuk area B sih Pak ya. Cuman kita harus pakai stop loss agak sedikit pendek, bukan sedikit pendek sih, lumayan sih ya. 1,20.450. Nah, di situ sudah saya tulis di kolom komen yang atas tuh Pak Arif Hidayat. Mana tadi? Area B 1,20.200. Nah, itu masuk itu. Terus breakout kalau misalnya melewati 1,20.400, nah itu kita bisa switch sell. Maksudnya bukan switch ya, kalau misalnya mungkin Anda belum sempat ambil posisi buy ya, mungkin kita nunggu breakout di 1,20.400 untuk menguji ke 1,20.000. Nah itu. Tapi kalau misalnya nih apa namanya naik ya kita tunggu di atas 1,21.000. Begitu Pak. Kita cek untuk yang di apa namanya crude oil WTI. Nah, kita cek WTI. Bagi Anda yang transaksi minyak pun ada di sini. Oke, untuk indeks dolar ya. Indeks dolar sekarang pun juga penahannya cukup banyak sekali kalau kita lihat H4 ya. Saya rasa juga indeks dolar ini pergerakannya juga tidak terlalu banyak. Kita bisa lihat indeks spot ini. Kalaupun dia naik sampai di 91,20-an lah ya. Itu ada penahan di situ Fibonacci 161,8% harian, kemudian ada Fibonacci weekly. Jadi Fibonacci weekly itu cukup ampuh sekali apalagi kalau monthly. Itu akan menjadi penahan harga supaya harga kalau misalnya datangnya dari bawah menuju ke atas tuh biasanya tertahan di situ. Ataupun dari atas menuju ke bawah akan tertahan di situ dan harga akan pantul, balik pantul lagi. Nah, itu Anda perhatikan di situ. Jadi ada penahan untuk yang di indeks spot, dolar indeks ya, dolar indeks.
Kemudian bawahnya pun juga ada banyak sekali penahan ini yang di indeks dolar. Jadi saya rasa indeks dolar pun akan berkutat antara 91,20 sampai di 90,80. Jadi nggak banyak mungkin pergerakannya. Kita lanjut ke WTI. Nah, ini WTI saya langsung cek ke 4 jam karena di sini terlihat warnanya kita coba lihat harian ya. Nah, harian Anda akan melihat ada penahan yang cukup ampuh di situ, warnanya sampai berwarna coklat ya. Itu di level 61,62. Nomornya cantik sekali 61,62. Level 61,62 itu area di situ untuk kita untuk area buy lah ya. Area buy untuk yang di WTI, crude oil. Karena penahannya itu Fibonacci 23,6% weekly. Jadi cukup ampuh di situ. Kalau misalnya ini naik, nah naik sekitar di 62,70. Kalau Anda ingin bermain pendek atau bermain scalping, nah itu bisa buy. Breakout 62,70-an. Nah, ini kalau sekali lagi dia kembali lagi naik lagi atau break high, nah kita bisa ambil posisi buy. Take profit di 90. Tuh. Saat ini running sekarang ya 62,35 atau 40 untuk running sekarang. Mungkin kita bisa ngambil posisi buy, tapi ya mungkin volume transaksi sedikit aja. Karena selepas 62,27 sedikit melemah, kemungkinan akan menguji ke sini ke 62,14. Nah, itu yang perlu diwaspadai, biasanya harganya akan mantul. Tapi pantulan cukup kuat, kalau Anda mungkin ingin sedikit bersabar, ya mendingan menunggu ke 61 poin berapa tadi? 62 ya. Ya tambah spread lah, 61,65. Untuk area buy di situ, karena kemungkinan akan mantul ke atas juga cukup terbuka sekali. Take profit di 62,00. Tuh. Untuk misalnya dia naik, nah ini break high sekali lagi. Ini sekarang hanya 62,70 ya. 71 ya, 62,71. Jadi kalau break high sekali lagi, kita bisa ambil sedikit, ya meneruskan tren lah. Meneruskan tren untuk kita ambil posisi buy. 62,71. Breakout. Take profit paling enggak di 62,90. Nah, itu. Ini karena ada gap yang kosong. Biasanya market apa ya lurus ya, bukan lurus. Biasanya meneruskan tren kalau yang seperti itu. Gitu. Itu tuh yang di WTI, di crude oil. Kemudian kita bisa lihat di Aussie ya, Australia dollar. Oh ya, ini mungkin Anda yang bertransaksi indeks pun bisa nih, Hang Seng. Tapi indeksnya di sini ini pakai catatannya indeksnya sport apa bukan future ya, sport ini. Tapi harganya kurang lebih ya hampir sama lah, tidak begitu jauh antara sport dengan future saat ini. Nah, ini yang hasilnya. Dia tahanan cukup kuat di 28.982. Ini harga Hang Seng 29.045. Nah, ya deket-deket inilah. Nah, di sini sell kan. Harganya kembali lagi turun. Gitu. Hang Seng bisa. Oke, kita cek di Aussie, Australia dollar. Nah, di Aussie saat ini running di 0,77.730. Sempat turun sampai di low-nya 0,77.711. Jadi sekarang sedang menguji harga terendah. Nah, kan ya, sedang menguji harga terendah. Nah, ini di sini untuk area buy. Di sini Anda bisa cek, bisa lihat ada Fibonacci-nya juga cukup, saya rasa cukup ampuh sekali. Ada weekly, ada monthly. Jadi Anda bisa ambil posisi buy di 0,7755 ya, tambah spread lah ya. Takutnya nanti spreadnya nggak nyampe nih. 55 sampai 45. Nah, ini penahan di sini. Take profit bisa kembali lagi ke 80.
Mungkin saya catat aja ya. Area buy untuk AUD USD 0,7750 karena penahannya cukup kuat sekali di situ. Saya rasa market sorry. Area bisa ulangi lagi, area buy untuk Aussie. Enter lagi. USD 0,77550 sampai 0,77450. Nah, ini saya rasa pantulannya juga kemungkinan market mantul karena kalau kita lihat, nah Anda juga perlu lihat juga. Saya pakai yang weekly, sorry, harian ya, daily. Di situ tertera range 7792 sampai 77 ya sekitar 40 lah ya, 400. 520 sampai 400. Nah, di situ ada Fibonacci 61,8% weekly satu minggu dan Fibonacci 61,8% monthly. Kemudian ditambah previous year high. Jadi harga tertinggi tahun lalu. Saya rasa itu akan jadi penahan market supaya market turunnya nggak terlalu deres, nggak terlalu cepat lah ya, atau cepat banget, cepat banget. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk area buy di situ. Saya tulis untuk Aussie sebentar. Nih. Jika kita buy di sini, stop loss di berapa nih? Nah, stop loss kita pakai stop loss di sini sampai di sini. Pas di harga lawangnya 0,7720 SL 0,77200 lah ya. 200 dan take profit. Kita cek take profit. Kemungkinan mantul lagi ke mendekati 80-an lah. Nah, 84 ini, 84. 0,77840. Oke, untuk yang di Aussie itu, jadi kita tunggu Aussie ini Australia dollar biar ada pantulan turun dulu mendekati 0,77500-an sampai 0,77400-an baru kita take buy. Karena ini saya pakai chart weekly-nya juga cukup, saya rasa cukup ampuh sekali. Ada Fibonacci 61,8% weekly sama 61,8% monthly years previous years high. Nah, itu juga cukup lumayan ampuh ya, ampuh di situ ya. Gitu. Oke, silakan anak kalau misalnya Anda mau request untuk analisa yang di klik meeting atau yang di YouTube, silakan bisa dicek. Oke, yang di YouTube komen dari Bu Siska ya, oke, mantap Pak Rudi. Oke, untuk Bu Siska mungkin biasanya transaksinya Hang Seng nih. Nah, kita cek di Hang Seng. Hang Seng bisa dilihat. Jangan khawatir. Ya, mungkin beda tipis ya. Karena nih Hang Seng yang tampil di sini bukan Hang Seng Future Sport. Jadi ada dua tipe, Sport sama Future. Future itu yang ada komanya, Sport yang ada komanya. Kalau yang Future itu yang ada di metadata 5. Nah itu. Nah, ini Hang Seng saya pakai weekly. Jadi untuk area sell sebenarnya sudah tadi pagi sih ya. Tapi kalau misalnya ini kembali lagi naik lagi, nah tidak menutup kemungkinan untuk kita sell. Karena itu ada Fibonacci 38,2%. Kemudian ada Fibonacci 61,8% harian sama bulanan. Kalau yang harian 38,2% harian. Kalau 61,8%-nya itu yang bulanan. Saya rasa cukup ampuh sekali karena warnanya mendekati hitam ya. Coklatnya coklat gelap ya. Nah, itu bisa digunakan untuk area sell. Saya tulis area sell
di indeks Hang Seng 29.000 lah ya, level psikologis lah. SL mungkin kita bisa gunakan untuk 29.150 dan TP 28.850. Nah, 150 poin itu yang di Hang Seng. Antara ini sampai 29.060 ya. Nah, antara range indeks di situ. Uh, kalau breakout itu ya kita bisa ambil posisi buy breakout 60. Nah ini soalnya penahannya cukup cukup banyak sekali. Kita cek 15 menit seperti apa gambarnya. Wah, tuh 15 menit penahannya juga cukup lumayan lumayan banyak sih ya. Nah, di sini. Jadi tadi untuk Hang Seng hari ini harga terendahnya di 28.7799, 28.799 di area ini. Nah, dia breakout ini Fibonacci 61,8%, kemudian mantul naik sampai di 28.890. Berarti sekitar 100 berapa itu? 190-an ya, 190 poin dari ini. Nah, sedikit saya rasa cukup ampuh sekali nih Fibonacci 61,8% weekly menahan pergerakan Hang Seng supaya tidak meluncur turun terlalu deras. Direm maksudnya lah ya, direm. Nah, seperti itu penggunaannya. Dan melewati 28.861. Melewati ini kemungkinan akan menuju ke sini lagi. Nah, itu. Ini ada penahannya lagi di sini nih. 23,6% weekly. Kita cek 1 jam gimana kondisinya. Nah, ini penahannya di sini nih. Tuh kan. 29.000 29.150 lah ya. 150 untuk area sell. Area sell lagi. Sekarang running oh sekarang tutup ya, masih tutup nanti jam berapa? 14.15 nanti dia akan running lagi. Istirahat sesi ketiga nanti. Oke, seperti itu gambaran market. Karena sudah tidak ada yang request, saya rasa mungkin banyak yang transaksi emas, minyak, crude oil kita sampaikan, Euro USD, Pound Sterling, kemudian Aussie, kemudian ada Hang Seng. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Untuk hari ini juga sedikit data ekonomi, cuman tadi jam berapa tadi? Jam 8 ya, untuk data ekonomi untuk hari ini. Kalau besok banyak sekali, besok banyak. Hari ini ada indeks harga rumah komposit sama kepercayaan konsumen. Nanti jam 8 sama jam 9, data dari Amerika. Itu yang perlu Anda perhatikan untuk pergerakan market di hari ini. Oke, saya rasa untuk sharing kita hari ini mengenai market cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Apa yang barusan saya sampaikan mudah-mudahan juga bisa digunakan untuk paling nggak menaikkan equity. Tapi ya tetap disclaimer ya untuk live trade pada seperti biasa untuk GK Invest Global Capital Investama cabang Semarang, disclaimer untuk live trade, setiap kali live trade. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Di sini kita cuma memaparkan, kita cuma membedah atau mengupas market. Kenapa market kok tertahan di harga situ-situ saja? Alasannya apa? Nah, kita cek di sini menggunakan tadi beberapa indikator yang banyak sekali terangkum dalam teknik Confucius Detector. Nah, seperti itu.
Baik, saya rasa cukup sampai di sini untuk, live talk pada hari ini. Ketemu lagi besok, insya Allah besok kita juga ada live talk lagi jam 3 sore. Nah, menjelang bukber, buka puasanya masih lama, jam 17.35, 17.38. Nah, masih lama, waktu Semarang. Ya paling enggak, gambar market untuk sore hari ini, siapa tahu hari ini, sore ini atau mungkin nanti malam level tersebut ada, yang jelas bijak di dalam bertransaksi, perhatikan money management, jumlah lot juga Anda perhatikan, jumlah modal juga diperhatikan, kemudian jangan lupa pakai stop loss take profit, karena bisnis ini orang mengatakan keuntungan tinggi, risiko juga tinggi, tapi risiko bisa dibatasi dengan ada fasilitas stop loss, itu harus Anda gunakan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertransaksi di esok hari. Jadi masih ada peluang. Tidak harus peluru kita habis pada hari ini, tapi sisakan peluru untuk besok. Nah, seperti itu. Apabila kita salah menembak misalnya, atau mungkin tidak mengenai sasaran. Itu. Jadi masih ada peluru untuk besok bertransaksi. Oke, saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Semarang. Mohon pamit. Ketemu lagi insya Allah besok di hari Rabu jam 3 sore. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Eee, Salam profit, selamat sore, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.